Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1039 pertarungan pertama. Ketika Ji-Fei tiba di kaki Gunung Futu, dia langsung dikelilingi oleh wartawan. Bisakah kamu mengalahkan Ping Chuan Xiong? Kamu begitu mendominasi sehingga kamu pergi ke rumah Ping Chuan untuk meminta bantuan orang, dan kamu menyakiti banyak orang. Ini adalah hal yang sangat kejam. Tindakanmu merupakan provokasi bagi negara yang kami. Dalam pertempuran yang menentukan hari ini, kau pasti akan tahu seperti apa seorang pejuang negara yang... Tempat kejadian perkara dipenuhi oleh wartawan dari negeri yang, dan wartawan dari berbagai negara pun dihentikan oleh mereka. Pada saat ini, ketika mereka melihat Ji-Fei, seolah-olah mereka melihat mangsa, nada bicara mereka penuh agresi dan kemarahan. Namun Ji-Fei memandang sekeliling ke arah para wartawan dengan ekspresi yang sangat natural. Tanpa sedikit pun emosi, dia berkata dengan tenang, "Apakah para prajurit dari negeri yang satu-satunya yang melakukan penculikan? Cuma bercanda, ejekan, singkat kata." Semua wartawan yang hadir merasa malu seperti baru saja memakan kotoran. Dia menatap Ji-Fei. Giginya gatal karena kebencian, tetapi dia tidak memiliki kata-kata untuk menanggapi. Sudah dibicarakan sampai ke akar-akarnya. Hirakawa Yu menculik Kawashima Keiko dan Anzai Rika. Keluarga Hirakawa menculik Angel. Apakah keluarga seperti itu masih bisa menjadi kebanggaan negara yangmu? Haha. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia berjalan pergi sambil tertawa, penuh penghinaan, meninggalkan para wartawan di tempat kejadian tampak bingung dan jijik. Awalnya dia ingin mengejek Ji-Fei, menyerang Ji-Fei, melemahkan momentumnya sebelum pertarungan dimulai, dan memaksa Ji-Fei ke dalam situasi putus asa, membuatnya menanggung amarah dan tuduhan semua orang. Akan tetapi, yang tidak mereka duga adalah Ji-Fei memulainya dengan rentetan sarkasme, menyentuh titik-titik sensitif setiap pertanyaan, membuat mereka terdiam. Penculikan Kawashima Keiko dan Anzai Rika merupakan serangan terhadap rekan senegaranya sendiri. Melakukan hal seperti itu di Longguo sungguh tidak tahu malu. Penculikan Angel menyebabkan keributan besar, dan pemerintahan yang harus keluar dan meminta maaf. Tertekan, amarah, tidak punya pilihan. Dia ingin membuat Ji-Fei tertekan, tetapi sekarang dia malah dipermalukan oleh Ji-Fei. Ji-Fei pergi, meninggalkan mereka dengan perasaan rumit dan tertekan. Ji-Fei tadi berjalan sangat pelan di depan para wartawan di kaki gunung. Tetapi begitu memasuki gunung, dia tidak perlu menahan diri lagi dan langsung melangkah maju. Berjalan di atas rumput, pemandangan di depannya terus meninggalkannya, dan dia mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan dia tidak meninggalkan jejak kaki dimanapun dia lewat. Bahkan langkahnya tidak ditemukan oleh orang-orang kuat dan prajurit barat yang bersembunyi dalam kegelapan. Sebaliknya, ia menemukan sejumlah prajurit dan orang kuat barat. Di puncak Gunung Fuji, Hirakawa Yu mengenakan seragam samurai putih, tubuhnya melayang di udara, matanya terpejam, dan dia tampak seperti sedang tertidur, sama sekali tidak memperhatikan dunia luar. Meskipun kedatangan Ji-Fei tidak terdengar, dia tetap merasakannya dan perlahan membuka matanya. Ji-Fei kebetulan menoleh dan pandangan mereka bertemu. Mata Hirakawa Yu gelap dan cerah. Jika mata Hirakawa Hao seperti serigala, maka mata Hirakawa Yu seperti harimau, lebih ganas, memperlihatkan momentum yang dapat menelan gunung dan sungai. Sebaliknya, tatapan mata Ji-Fei justru terlihat santai, tanpa kesan garang atau kejam, setenang saat melihat teman. TDK terduga,
Kedua orang itu seperti ini. Yang satu tergantung di udara dan yang lainnya tergantung di rumput. Yang satu memiliki mata sedingin binatang, dan ekspresi sealami angin musim semi. Kedua belah pihak saling menatap selama sekitar 1 menit penuh. Hahaha, Hirakawa Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ji-Fei, aku tidak menyangka ilmu bela dirimu begitu hebat. Kau harus tahu bahwa aku membunuh saudaramu. Ji-Fei menjawab sambil tersenyum. Sudut mulut Ping Chuang Xiong berkedut 2 kali. Jelas-jelas mengenai bagian yang sakit. Kemampuanmu telah meningkat dengan sangat cepat. Jauh lebih baik daripada saat kamu masih di pulau. Ji-Fei merasa semakin bersyukur kepada King Chang dalam hatinya. Dan dia merasa bahwa seni bela diri King Chang tidak terduga. Mampu mengejutkan Ping Chuan Xiong hanya dalam kegelapan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan semacam ini benar-benar transenden dan benar-benar tak terbayangkan. Ji-Fei, jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku bisa membiarkanmu mati dengan lebih nyaman, bahkan lebih mulia. Ping Chuan Xiong segera berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengirimkan kata-kata yang sama kepadamu. Ji-Fei menjawab sambil tersenyum. Baka, Ping Chuan Xiong sangat marah. Ji-Fei, kamu bukan tandinganku. Kakakmu mengatakan hal yang sama, dan dia akhirnya meninggal. Ping Chuan Xiong mengerutkan kening. Wajahnya memucat, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan segera embusan angin tak terlihat melesat ke arah Ji-Fei. Wah, sebuah lubang dilubangi di pohon besar di belakang Ji-Fei yang tebalnya 1/2 meter. Kemudian seluruh pohon mulai layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan daun-daunnya berguguran seperti kepingan salju. Ji-Fei, kau lihat itu, mudah bagiku untuk membunuhmu. Ping Chuan Xiong berkata lagi. Dia tidak ingin terlibat dengan Ji-Fei, dan dia ingin mengalahkan musuh tanpa bertarung. Hirakawa Yu, jika hanya itu yang mampu kau lakukan, aku sarankan kau lupakan saja dan serahkan Kawashima Keiko dan Anzai Rika. Lalu berlututlah dan mohon ampun. Aku akan membiarkan keluarga Hirakawamu pergi. Baka, saya ingin mengintimidasi Ji-Fei, tetapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia bersikap sombong, yang benar-benar membuat Ping Chuan Xiong marah. Terutama saat menyebut Kawashima Keiko, saya merasa terhina di dalam hati ketika memikirkan bagaimana Kawashima Keiko lebih suka bersama Ji-Fei dan tidak menyukai Hirakawa Hiroshi. Kawashima Jizi harus menjadi wanitaku. Aku ingin dia menjadi mainanku. Oh, Ji-Fei tiba-tiba terkekeh. Kenapa kamu tertawa? Aku tidur dengan Kawashima Jizi, dan kamu suka makan sisa makanan. Ji-Fei sengaja mengatakan ini untuk mengganggu Ping Chuan Xiong. Baka, tubuh Ping Chuan Xiong yang melayang di udara tiba-tiba melesat ke arah Ji-Fei bagaikan gasing yang berputar. Kali ini, Ji-Fei tidak menghindar, melainkan mengangkat tinjunya dan memukul tubuh Ping Chuan Xiong. Wah, kedua tinju lelaki itu saling beradu, menimbulkan suara tumpul. Tubuh Ping Chuan Xiong terlempar ke belakang seperti bola, dan tubuh Ji-Fei juga mundur dengan cepat. Kakinya menginjak rumput dan meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam sebelum dia berdiri tegak. Haha, tidak buruk, sangat bagus. Ji-Fei adalah pria yang kuat, layak bagiku, Ping Chuan Xiong, untuk bertarung dengannya. Tubuh Ping Chuan Xiong jatuh ke tanah, dan auranya tiba-tiba meningkat ke kondisi terkuat. Ji-Fei juga berdiri tegak pada saat ini dan menatap Ping Chuan Xiong di depannya, dan sama terkejutnya. Dibandingkan dengan Hiroshi Hirakawa, keterampilan seni bela diri Hiroshi Hirakawa beberapa kali lebih tinggi, dan dia bahkan telah mencapai tingkat puncak seorang Grandmaster.
Ji Fei merasa lebih serius di hatinya, ini pertama kalinya dia menantang pria sekuat itu. Terakhir kali dia berhadapan dengan Duan Zizu di puncak kemampuannya, Taois gilalah yang datang menolongnya, jadi dia aman dan sehat. Tidak heran Xiao Hongyan akan menelepon untuk bertanya, dan tidak heran Qing Chang datang sendiri, siap membantu kapan saja. Ternyata Ping Chuangxiong tidak dapat diduga. Berpikir tentang jiwa bela diri yang disebutkan Xiao Hongyan, jika ada dua Ping Chuangxiong, bukankah itu berarti? Ji Fei merasa sedikit bingung. Bab 1040 Kekuatan Roh Bela Diri. Ji Fei, ayo kita lakukan lagi. Saat Ping Chuangxiong selesai berbicara, tubuhnya bergerak cepat lagi. Entah karena jarang sekali bertemu dengan seorang master, atau karena Ping Chuangxiong sangat percaya diri, tapi sekarang saat bertarung dengan Ji Fei, dia sama sekali tidak merasa ragu, dan tidak berniat menggunakan ilmu bela diri. Dia hanya ingin menggunakan cara bertarung yang paling sederhana dan brutal. Saat Ping Chuangxiong berlari, bunga-bunga, tanaman dan pohon-pohon di sekitar Ping Chuangxiong tampak tertiup ke samping oleh angin kencang, sedangkan bunga-bunga, tanaman dan pohon-pohon di depannya tampak tercabut dan terciprat ke arah Ji Fei bersama lumpur. Bagian depan Ji Fei langsung dipenuhi tanah hitam dan bunga serta tanaman hijau. Matanya menyipit dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan yang dingin. Seluruh energi dalam tubuhnya dimobilisasi seketika, dan energi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pori-porinya, membentuk dinding aura di sekeliling tubuhnya. Bang bang bang, terdengar serangkaian suara benturan, dan bunga, tanaman dan tanah mulai terciprat kemana-mana. Haha, bagus, bagus sekali, Ji Fei hebat. Ping Chuangxiong berhenti dan berteriak sambil tertawa. Tidak ada sedikit pun kotoran di tubuh Ji Fei. Semua bunga, tanaman, dan tanah yang baru saja diangkat oleh tinju Ping Chuangxiong jatuh ke tanah dan langsung layu. Sudut mulut Ji Fei sedikit melengkung ke atas, tetapi hatinya dipenuhi keterkejutan. Ping Chuangxiong ini sangat kuat. Dia dapat mengendalikan objek dengan energinya dan menyerang dengan energinya. Bahkan ketika ninjutsu terbaiknya tidak berguna, dia benar-benar pria yang super kuat. Hal ini juga membangkitkan harga diri Ji Fei. Ping Chuangxiong, apakah kamu memiliki sesuatu yang lebih kuat? Jika kamu memiliki kemampuan kecil ini, aku khawatir kamu tidak dapat membunuhku. Haha, Ji Fei, jika kita bukan musuh bebuyutan, aku pasti akan berteman denganmu. Aku sangat mengagumi seni bela dirimu. Ping Chuangxiong tiba-tiba tertawa dan berkata, Ji Fei mencibir, maaf mengecewakanmu. Bahkan jika sungai Yangtze mengalir mundur, aku tidak akan berteman denganmu. Ping Chuangxiong tercengang. Meskipun dia ingin membunuh Ji Fei, dia juga mengagumi Ji Fei dari lubuk hatinya. Namun, kata-katanya terlalu menyakitkan bagi harga dirinya. Apa maksudmu? Maksudku sangat jelas. Kamu tidak layak menjadi temanku. Ji Fei menjawab dengan keras. Ping Chuangxiong terkejut, dan kemudian Baka langsung marah. Panggilan, tubuhnya melesat menuju kepala Ji Fei bagaikan bola meriam. Kali ini, Ping Chuangxiong menggunakan seni bela diri sungguhan alih-alih memanfaatkan situasi seperti sebelumnya. Ping Chuangxiong yang tinggi besar mengerahkan seluruh tenaganya dalam gerakan ini. Saat dia bergerak maju, udara di sekelilingnya bergetar, bahkan terdengar suara udara terkoyak. Sebelum tinju itu mendekat, Ji Fei merasakan seolah-olah udara berubah menjadi bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir melewatinya, menyentuh kulitnya dan menimbulkan rasa sakit yang membakar seolah-olah memotong kulitnya. Bagus, menyenangkan sekali menggunakan seluruh kekuatanmu.
Ji Fei berteriak, melangkah maju, mengangkat tangan kanannya, perlahan mengepalkannya, dan memukul tinju Ping Chuan Xiong. Ping Chuan Xiong tidak menyangka Ji Fei berani menghadapi serangan penuhnya kali ini. Awalnya dia terkejut, lalu bersorak gembira, "Ji Fei, pergilah ke neraka." Yang awalnya hanya seukuran lengan dengan ketebalan normal tiba-tiba membengkak menjadi setebal 2 lengan. Ji Fei yang sedang melawan, tidak menyangka adanya perubahan mendadak ini dan buru-buru ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Wah, saat tinju mereka beradu, Ji Fei merasa bagaikan mobil melaju kencang menabrak pelat besi yang tidak bisa dihancurkan, dan dia pun menginjak rem mendadak. Kalau saja dia tidak menahan tenaganya dan segera mundur ke belakang, lengannya pasti patah. Kendati demikian, tubuhnya terhempas dan ia pun mematahkan 3 pohon setebal mangkuk di belakangnya sebelum ia sempat berdiri tegak. Engah, Ji Fei merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah. Ping Chuan Xiong berdiri dengan bangga di tempatnya, wajahnya penuh kebanggaan dan kelegaan. Tetapi ada lebih banyak keterkejutan di matanya. Dia mengira meskipun Ji Fei tidak mati, dia akan terbang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia berdiri di sana dalam keadaan utuh. Haha, Ji Fei, kamu bisa melakukannya, kamu benar-benar pecundang, aku suka kamu. Darah Ping Chuan Xiong tampaknya ikut terbakar. Senyum lebar muncul di wajahnya dan dia membuat postur menyerang lagi. Ji Fei mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Ping Chuan Xiong, menatap lengannya yang telah kembali normal, dan merasa lebih terkejut lagi. Inilah efek setelah superposisi roh bela diri. Hanya, saya tidak menyangka Ping Chuan Xiong mampu menyatukan jiwa bela dirinya dengan begitu sempurna dan mampu mengendalikannya dengan bebas. Hirakawa Yu, kamu juga merupakan lawan yang langka bagiku. Itu membuatku sangat senang. Saat Ji Fei berbicara, dia berdiri tegak, dengan semangat juang di wajahnya lagi. Ji Fei, ayo kita lakukan 3 pukulan terakhir. Kalau aku tidak bisa membunuhmu, aku akan mengaku kalah. Kalau kau kalah, apa yang kau perlukan dariku, aku bisa memenuhi salah satu permintaanmu. Ping Chuan Xiong baru saja bertabrakan dengan Ji Fei, yang merupakan guru pertama yang pernah ditemuinya. Dengan rasa hormat di hatinya, dia menatap Ji Fei dan berkata, Ji Fei tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa memahami Ping Chuan Xiong. Kadang-kadang dia merupakan orang yang tidak takut pada hidup dan mati, dan kadang-kadang dia seperti seorang fanatik seni bela diri. Hirakawa Xiong, kau terlalu banyak berpikir, kau tidak bisa membunuhku dengan 3 gerakan, dan kau pasti akan mati hari ini. Baga, Ji Fei, aku sangat menghargaimu karena aku menganggapmu seorang pahlawan, dan aku menyetujui permintaanmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Ping Chuan Xiong, kamu terlalu banyak berpikir. Bagiku, membunuhmu adalah suatu keharusan, dan kamu tidak akan pernah memberiku syarat yang aku inginkan. Kondisi apa? Ping Chuan Xiong menatap Ji Fei dan bertanya. Ekor Tamamonomae? Apa? Wajah Ping Chuan Xiong langsung memucat, bahkan dia menampakkan niat membunuh yang tak berujung, seakan-akan ada yang menyentuh sisik terbaliknya, atau lebih tepatnya seperti ada yang menyentuh dewa yang dia hormati. Ekor Tamamonomae, Ji Fei berkata lagi, Ji Fei, pergilah ke neraka. Panggilan, Ping Chuan Xiong mengepalkan tangan kanannya lagi dan menghantamkannya ke kepala Ji Fei. Ji Fei telah belajar dari pengalaman terakhirnya, jadi dia tidak menyerangnya secara langsung kali ini. Sebaliknya, dia menunggu hingga tinju itu berjarak kurang dari 30 cm darinya sebelum dia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dengan cepat ke kiri untuk menghindar.
Ledakan, sebuah pohon di belakang Ji Fei tertabrak, menimbulkan suara patah yang keras. Ji Fei memandang tinju dan lengan Ping Chuan Xiong, keduanya normal. Tanpa menggunakan semangat bela diri, kesempatan tidak boleh terlewatkan. Ji Fei dengan cepat mengepalkan tangan kanannya dan memukul pergelangan tangan Ping Chuan Xiong. Pukulan ini memadatkan seluruh tenaganya dan memanfaatkan momentum tubuhnya. Jika mengenai, pasti akan mematahkan pergelangan tangan Ping Chuan Xiong atau bahkan menghancurkan seluruh lengannya. Ketika Ping Chuan Xiong melihat tinju Ji Fei datang ke arahnya, senyum tenang muncul di sudut mulutnya, dan dia segera menarik lengannya kembali ke dalam pelukannya untuk menghindar. Melihat serangannya hampir meleset, Ji Fei segera mempercepat langkahnya. Tepat saat dia tidak sabar untuk mengejar, lengan Ping Chuan Xiong tiba-tiba berakselerasi dan menyerbu ke arah tinju Ji Fei. Tetapi tidak menjadi lebih tebal. Ji Fei bingung, wah, terdengar suara keras, dan Ji Fei merasakan tubuhnya melayang tak terkendali. Bersambung.